Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan di segmen Kreatif ini sudah kembali bergabung rekan Prisa Sambodatu. Nah, di kali ini kita akan membahas tema yang menarik tentunya yaitu solusi tata kelola usaha ala startup dan sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Herman Suharto, CEO UTEP Indonesia. Apa kabar Pak Herman? Halo, kabar baik. Apa kabar? Ya. Kabar luar biasa, terima kasih sudah join. Baik, Pak Herman, menurut temuan Anda dalam mengelola perusahaan, dalam hal apa saja sih biasanya seorang pengusaha ini menemukan challenge, Pak Herman? Ya, ya tentunya pengusaha yang pertama harus punya visi ke depan ya. Setelah dia punya visi ke depan, pasti kan challenge pertama dia nge-build perusahaan itu ya, bikin perencanaan, bisnis jangka panjang, terus ngerekrut talent. Nah, yang paling pertama itu dia mesti membuktikan tuh tahap pertama dari hipotesa asumsi bisnis yang rencananya bisnis itu diaktualisasi ke revenue aslinya gimana gitu. Nah, itu milestone pertama itu yang mesti dilewati. Nah, yang kedua, milestone kedua ya pasti dia mesti menstabilkan gitu, secara bisnis, secara revenue. Kayak kemarin juga kita masuk ke pandemi ya. Jadi gimana ya perusahaan itu bisa tetap kuat di saat pandemi, bisa beradaptasi. Nah, itu yang di milestone kedua tuh yang paling penting dimiliki sama perusahaan. Yang berikutnya yang terakhir ya mungkin pengusaha masih bisa men-scale up perusahaannya ya. Nah, ini challenge sebesar ya ketika dia melewati perencanaan, dia udah melewati masuk ke satu, kedua, yang ketiga ini yang gimana cara dia men-scale up. Dengan scale up, yang pasti dia harus punya company secara marginnya juga positif, cash flow-nya bagus, dia juga punya beberapa revenue stream yang contribute revenue yang buat perusahaan. Jadi challenge-challenge ini yang mesti dilalui sama pengusaha-pengusaha, baik di skala enterprise maupun di skala yang kecil juga gitu. Pak Herman, ini kan UTEP merupakan platform dan solusi digital untuk semua bisnis dan perusahaan. Ini menghadirkan berbagai transaksi digital kepada mitra agar dapat lebih baik melayani konsumen. Mungkin kita kenalan lebih dekat lagi bagi yang masih belum tahu misalnya. Seperti apa sih UTEP ini sendiri, Pak? Boleh. Jadi UTEP ini memang ya kita membantu para pengusaha ya. Tadi seperti saya bilang di awal ya, gimana pengusaha menghadapi challenges ya. Nah, emang kita perusahaan yang komitmen nih bisa di dalam hal menjadi perusahaan yang merchant centric. Jadi semua solusi kita ini untuk pelaku usaha, gimana membantu mereka untuk berkembang. Jadi kita memiliki banyak solusi yang dipakai dengan berbagai skala bisnisnya, maupun yang dari skala enterprise sampai ke skala UMKM. Jadi kita punya beberapa pilar usaha, pilar service. Yang pertama payment service untuk membantu para pelaku usaha menerima pembayaran tunai. Terus kita punya pilar post services, jadi gimana caranya pelaku usaha mencatat, merecord semua penjualan, jadi point of sale ya. Terus yang ketiga kita punya services, pilar itu adalah supply chain, gimana cara pelaku usaha mendapatkan akses ke stok marketplace, dia bisa membeli stok dengan murah. Jadi pilar usaha ini kita bisa memberikan services yang lengkap ya buat pelaku usaha, mulai dari value chain sampai ke supply chain nanti pasok. Jadi kita end to end bisa kita supply. Yang pasti kita jadi solusi kita buat pelaku usaha. Oke, baik. Ini kan baru tadi saya mau bilang solusinya ternyata lengkap juga yang ditawarkan oleh UTEP sendiri begitu ya. Nah, ini untuk kemudian menghadirkan layanan tadi, research and development-nya sebelumnya seperti apa tuh Pak Herman, sehingga kemudian dapat menghadirkan layanan yang end to end lah begitu untuk klien. Ya, memang kita juga perusahaan yang cukup unik ya Wiki ya. Kita punya research internal juga di dalam company kita. Jadi kita punya tim research. Jadi memang sebelumnya sebelum kita meluncur pun kita ngelakuin riset nih, kebutuhan utama para pelaku usaha apa di Indonesia gitu ya. Seperti misalnya kita menemukan dari UMKM itu isu utama mereka adalah minimnya catatan gitu ya. Jadi mereka nggak bisa mencatat penjualan mereka gimana. Terus kita juga melakukan riset berkelanjutan ya. Setelah itu fitur-fitur yang kita mesti fulfill apa gitu ya. Jadi itu yang bisa membuat kita memberikan inovasi yang cocok buat mereka. Jadi mulai dari, makanya kita come up sama 3 pilar itu. Jadi payment services, kita juga gimana caranya membantu para pelaku usaha, kan sekarang zaman non tunai semua ya bayaran ya. Jadi gimana caranya kita membawa mereka untuk menerima bayaran non tunai gitu ya, integrated dalam sebuah aplikasi. Dan kita juga ngelihat kebutuhan mereka nggak stop di situ. Mereka gimana caranya bisa membantu mereka di pencatatan, semuanya terrecord gitu ya. Terus juga membuat mereka bisa berjualan online gitu ya. Nah, itu kita ada solusi yang tadi point of sale, POS, yang itu kita fulfill ke mereka.
Dan terakhir nggak stop situ, maka kita udah kamu juga sama supply chain, gimana mereka untuk bisa mengakses ke marketplace kita untuk pasok yang murah. Karena emang kita salah satu shareholder kita kan juga di grup kita cukup kuat ya di supply chain ya di Salim Group. Jadi kita bisa fulfill semua barang-barang kebutuhan mereka dengan harga yang sangat kompetitif ya. Jadi mereka juga bisa masuk. Kita nggak cuma bantu pengelola usaha tapi juga mendapatkan akses untuk beli stok. Jadi ada privilege tersendiri begitu ya untuk menggunakan UTEP, karena dari UTEP sendiri juga ini under Salim Group, sehingga bisa ada fasilitas tambahan lah ya untuk user sendiri begitu ya. Betul. Baik, oke, semakin mari kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Herman, dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan CEO dari UTEP Indonesia, ada Pak Herman Soeharto. Pak Herman, aplikasi dari UTEP sendiri ini kan ada dua ya, ada UTEP Boss dan UTEP POS. Nah, bedanya apa? Oke, jadi ini juga based on research karena layanan kita kan banyak ya, jadi kita mesti ngemasnya dengan secara simple ya, Prisa. Jadi kita ini ada dua interface yang khususnya untuk UMKM ya. Jadi kan tadi ada enterprise UMKM. Nah UMKM ini kita ada dua interface yang kita offer. Jadi UTEP POS itu adalah aplikasi yang dipakai oleh pemilik usahanya, bosnya. Nah, gitu. Dan UTEP POS itu dipakai di tokonya. Jadi di dalam UTEP POS itu pemilik usaha bisa memonitor penjualan secara real time ya, terus juga bisa dapat analisa produk-produk yang laku seperti apa gitu ya, dan dia juga bisa untuk membeli stok buat di tokonya ya. Sedangkan UTEP POS itu lebih dipakai untuk toko atau kasirnya atau pegawainya ya, jadi di situ ada buat pencatatan penjualan, bisa buat membayar non tunai, bisa buat mencatat stok, bisa juga berlink sama e-menu buat dia jualan di toko secara online atau yang pakai e-menu gitu ya, dan juga untuk user management, untuk varian produk gitu. Jadi itu semua di UTEP POS. Jadi kita pisahkan tuh dashboard UTEP yang UTEP BOSS untuk pemilik usahanya, itu dashboard, ada monitoring, ada juga buat beli stok gitu. Untuk financing juga di sana, dan UTEP POS lebih ke dipakai di tokonya. Oke, ini menarik ya, dapat meminimalisir berbagai macam practices yang tidak baik begitu ya di antara pegawai dan juga bos, karena semuanya diproses secara transparan dan juga tercatat. Oke, sejauh mana POS dan juga BOSS ini menjadi kedua produk yang diserap secara maksimal keduanya oleh user, Pak Herman? Ya, dan sangat bagus ya, Wiki. Jadi kalau kita lihat adoption-nya dari pertama kita launch 2020 sampai sekarang gitu ya, kita sudah dipakai di hampir seluruh kota Indonesia, 510 kota. Dan kita ini karena simple nih, aplikasi bisa di-download langsung pakai. Dan kita ini pun salah satu mungkin dari sedikit company yang memberikan aplikasi yang gratis ya. Jadi ada aplikasi gratis yang bisa dipakai tanpa syarat. Ada juga kalau dia mau ada fitur-fitur yang lebih advance, itu dia bayar secara berlangganan. Nah itu kita udah roll out, udah diadopsi di 510 kota, hampir seluruh kota Indonesia. Kita user udah lebih dari 300.000 user. Dan kalau dilihat dari pencatatan transaksi juga sangat besar ya, tahun lalu kita proses hampir 35 juta transaksi kita proses itu dari seluruh merchant. Dan kita ini nggak cuma di UMKM, kita juga sangat bangga bisa dipakai merchant-merchant enterprise juga seperti McDonald, Hero gitu, dan merchant-merchant yang berskala nasional itu juga pakai solusi. Oke, Pak Herman, yang menarik adalah kalau saya lihat nih dari media solusi kita nonton. Dari media sosial UTEP sendiri, ini ternyata bukan hanya memberikan keuntungan terhadap perusahaan, kemudian juga mungkin pelaku usaha begitu ya, UMKM begitu, tapi juga terhadap konsumen. Nah, kalau dirinci lebih jauh mengenai perbedaan atau yang yang unggul dari UTEP dibandingkan dengan aplikasi sejenis itu apa aja, Pak Herman? Oke, mungkin dari sisi kita bisa memfulfill 360 degree kebutuhan pelaku usaha ya, dan kita juga ada juga company kan yang bikin aplikasi, ada dua sisi, dia ada aplikasi, dia consumer ada di sisi end consumer maupun di sisi merchant, dan banyak kan company di Indonesia memang fokusnya ke end user ya, dan kita lihat sangat sedikit company yang fokus di sisi pelaku usahanya, di sisi merchant. Nah itu yang kita fokuskan. Dan ketika kita provide aplikasi untuk pelaku usaha, kita juga memfulfill 360 degree of kebutuhan mereka gitu. Jadi mulai dari dia mencatat,
semua credit card gitu ya, terus dia bisa membayar non tunai dan dia juga bisa membeli stok. Dan ini kita juga sekali sama dengan teman-teman perbankan itu nanti dia bisa financing juga gitu ya. Jadi data-data dia yang tercapture semua penjualan dia juga ada akses ke beli stok lewat kita dan dia bisa beli dengan financing based on data yang kita capture sebelumnya di aplikasi UTAP gitu ya. Oke, Jadi itu data. bisa buat cycle yang sangat produktif ya untuk Baik. mereka berkembang. Baik, data ini ya bisa dipakai juga untuk pembiayaan begitu, financing ke perbankan begitu ya. Betul, Oke, range berlangganannya berapa untuk yang premiumnya, kemudian target UTAP ke depan seperti apa Pak? Oke, jadi aplikasi kita start sama gratis ya, Wiki. Dan kalau dia berlangganan untuk fitur-fitur yang berbayar itu sangat murah ya dibandingin layanan-layanan pos lainnya ya. Jadi kita ada yang kalau ngambil setahun pun itu sekitar 50.000 tuh, cuma 59.000 setahun gitu. Dan itu sangat murah dibandingin penyedia pos lain kan, yang biasanya jutaan gitu harganya ya. Dan itu pun fitur-fitur itu dia bisa dengan mudah memilih ya fitur apa yang dibutuhkan dia gitu. Oke, Dan dari targetnya sisi apa Pak Herman? ya target Targetnya? ya target kita memang kita mau mendorong company ini masif dipakai UMKM Indonesia ya. Oke. Khususnya juga kan Indonesia menargetkan 30 juta UMKM go digital Baik, tahun ini usernya bisa 24 lebih ya. masif lagi gitu ya, tapi udah profit ya Pak ya? Sudah. Oke. Baik. Kita Thank you, udah Pak Herman. di runway. Waktu Sayang kita sekali sangat waktu kita terbatas ya. terbatas. Ya, thank you, sukses terus untuk Anda, sampai jumpa Pak Herman. Makasih. Terima kasih. Dan sebelum kami akhiri pemirsa, tepat pukul 9:28 indeks harga saham gabungan terpantau pemirsa melemah 0,13% di 7.238. Dan berikut adalah deretan saham-saham yang menjadi top gainers pada saat ini adalah Unilever dengan penguatan 2,24%, TPIA 6,47%, dan beberapa saham lainnya seperti PTRO dan PGEO. Ya, top losers sejauh ini ada Astra International, BBRI, Cegas, United Tractors, DOH, Humi, Nice, GRIA. Itu dia pemirsa update dari pembukaan perdagangan sampai dengan saat ini, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sambodatu, sampai Sampai jumpa. jumpa.